Halo, kembali lagi bersama kami YouTube Jensen Rar. Di sini kami sedang melakukan praktikum apa? Pembedahan manusia. Pembedahan manusia. Oke, mari kita akan melihat bagaimana manusia-manusia yang sudah diawetkan. Ini sebenarnya tangan asli. Dulu dia pernah kecelakaan, lalu kami amputasi. Oke. Kita akan melihat bagian yang sangat tidak boleh dilihat. Ini bokong. Ini tidak ini tidak bisa disorot oleh kamera. Sensor. Oke guys, ini ruangan apa ini? Ruangan bedah ya. Jadi ini namanya Pak Sumanti. Pak Sumanti, oke. Sumanti, bangun Pak. Bangun. Ya Pak ya. Betul Pak. Tuh, ini kalau yang sering ngerokok ini bisa bolong nih, berbahaya. Kalau ini gimana? Ini cara kerjanya obat masuk dari sini nih misalnya. Woi, masuk. Obat masuk di sini. Bagaimana Pak perjalanan obat? Minumnya. Perjalanan obat dari mana? Jadi obat masuk melalui oral, di tenggorokan, kemudian jatuh di lambung. Di lambung ini dia menjadi pemecahan, menjadi granul-granul kecil. Pemecahan menjadi granul kecil, kemudian sebagian masuk ke usus kecil. Kemudian penyerapan itu terdapat di usus kecil, kemudian bisa distribusi ke hati atau ke organ lain, kemudian didistribusi ke metabolisme seluruh tubuh. Oke. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh ini. Oke. Kita akan Oke, ini dengan Ibu siapa? Ini saya Ibu Sumiati ya. Ibu Sumiati ini. Jangan ge. Ini Ibu sebagai bidan atau gimana? Saya ini sebagai dukun beranak ya. Dukun beranak. Iya. Ini sudah berapa menit lahir? Ini baru aja 3 detik lahir. 3 detik. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya cowok ya. Oh cowok, oke. Masih kecil ya? Iya. Alat ininya. Kalau udah gede takut. Kalau udah gede dia bisa bisa Hidup. nyuntur. Nyuntur. Oke, inilah keadaan lab Malhayati ya, lumayan bagus dan nyaman. ada minusnya tapi. Ada minusnya tapi. Apa? Panas. Ya, mungkin panas itu ada beberapa hal ya. Karena dia panas itu karena laboratorium kimia itu atau mikrobiologi dia tidak boleh adanya kipas atau pendingin lainnya. Karena bisa jadi kemungkinan bakteri-bakteri akan terbang jika ditiup dengan kipas. Pak Sumanti ini ada. Bagaimana Pak? Saya kaget tadi ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke. Dengan siapa? Jangan sampai cowok jawab. Ini 30.000 subscriber. Hari nggak bisa naikin follower tuh. Abar, bagaimana praktikum hari ini? Praktikum apa? Menggunakan bahan apa dan pembuatan apa? Silakan. Kita menggunakan alat spektrofotometer UV Ya. vis. Bahannya kita menggunakan KMNO4 sebagai sampelnya. 2,5 mili. Kita akan menghitung absorbansi dan transmitan persente. Oh, menentukan konsentrasinya. Betul. Oke. Kalau Ibu Hai Dina, guys, apa mau ditanya? terserah mengenai praktikum analisis instrumen pada pagi hari ini. Sebenarnya ini praktikumnya sama kayak kemarin, mirip-mirip banget, terus hitungannya juga sama, bahan alat dan bahannya juga sama. Jadi nggak menambah kayak sensasi baru, sama aja kayak kemarin, cuma kayak diulang aja. Oke, ini larutan apa ini? Larutan KMNO4. Ini larutan standar atau sudah di Larutan standar. larutan stok apa standar? Di larutan apa ya? Ayo. Stok. Larutan standar anjir. Stok. Buat larutan stok. Oh ya, ini stok. Iya, ini sudah. Ini pengenceran. Oh, sudah dilakukan Ya pengenceran. berarti kamu yang salah nanya. Kamu nanyanya larutan standar apa larutan stok? Orang dua-duanya nggak ada, orang yang larutan pengenceran. Ya, oke. Tanya gue. Ya, praktikum apa hari ini? Praktikum analisis Gini. instrumen. Bagaimana kegiatan pada pagi hari ini? Kegiatan hari ini, Bang? ya Bang, Salah. nulis pretest. Saya betul. Belajar pretest. Ya kayak sama orang dalam pacaran. Udah gitu. Ya, berdua. kayak cita Iya. ya. Kita ditanya sih. Oke. Dengan
Mas siapa di sini? Apa? Mas siapa? Mas Kajo. Iya. Dengan Dengan Cecil Gemoy. Cecil Gemoy. Outfit yang dipakai ini harganya berapa? Ini jas ini 150. 150. soalnya bukan gue ya bang yang beliin. Ya. Oh, pacarnya yang beliin. Cecil Cicinuit. Leoni. Dadah dulu Leoni. Dadah. Iya Leoni. Jadi ini kita mengantri ya. Pembuatan atau pengecekan konsentrasi melalui proses spektrofotometri visible. Manusia. Oke nih, ini ada makanan gizi seimbang ya. Apa? Tolong dijelaskan ini Pak Rian. Untuk yang pertama itu kita bisa mendapatkan protein nabati itu dari kedelai. Kacang-kacangan ya? Kacang-kacangan, iya. Jadi kita bisa mendapatkan protein nabati itu dari kedelai dan kacang-kacangan. Jadi perbanyak makan tempe dan tahu untuk mendapatkan protein tersebut. Oke. Lalu ada juga protein hewani. Kita bisa mendapatkan dari daging, susu, keju, yogurt, ikan, dan lain-lain. Juga tubuh kita memerlukan sayuran. Sayuran itu bisa kita dapat dari terong, Terong. wortel, Ya. tomat. Ini daun bayam, daun kangkung, daun Kayak kan serat ya. Oke, sebentar. Leoni, dadah lagi Leoni. Enggak lah. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya ini ada telur, biskuit. Oh, biskuit. Ya, memang seperti ini. Biskuit ya. Oke. Ini ada kecabang. Apa ini? Itu singkong bang. Itu adalah ubi atau singkong, jenis ubi-ubian. Nah, jangan lupa kita makan Ini karbohidrat. ada HP-nya. Dan jika kita kalau makan karbohidrat seperti nasi yang terlalu banyak, itu bisa menyebabkan gula darah tinggi. Karena nasi yang diproduksi Mengandung gula. nasi yang diproduksi panas itu menjadi glukosa, menjadi gula di dalam melalui tubuh. glukolisis. Dan ini ada air apa ini? Ih, papanya kebanyak. Air putih. Oh, jadi di sini ya kita minum sehari itu minimal itu 8 gelas supaya tidak terjadi dehidrasi pada tubuh, dan jangan lupa untuk berolahraga. Itulah pola hidup yang baik. Oke, di sini ada alat ya. Ketika terjadi sesuatu di laboratorium, sesuatu yang mengancam nyawa seperti kebakaran atau menimbulkan percik api, kita bisa menggunakan alat ini dengan cara ini dibuka Dan ada nanti keluarlah dari sini. Enak ya? Oke, penutup. Oke, kata-kata hari ini. Hidup hanya sekali. Hidupnya sekali. Hidup yang berat. Perbanyak main jari. Anjay. Tinju. 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 Oke, tutup. Tinju, Cok. Oke, tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nih lucu nggak?